Dalam kerja kelompok, tantangan terbesar seringkali bukan tugasnya, tapi orang-orang di dalamnya. Ini adalah kisah tentang konflik kecil yang bisa jadi pelajaran. Skena 1. Ruang belajar kampus. Keempat orang duduk berhadapan. Di meja ada laptop dan buku. Graziano terlihat sedang melihat slide presentasi. Ronaldinho duduk santai sambil main HP. Riano membuka slide presentasi. Marcel memegang catatan dan melihat HP. Mereka satu kelompok dan akan melakukan presentasi 2 hari lagi. Tetapi ada yang belum mengerjakan bagiannya. Oke, jadi kita udah selesai bagian pendahuluan, bagian latar belakang dan juga tujuan. Tinggal bagian kamu Dino, bagian struktur dan juga strategi. Udah belum? Iya, gue lagi cari inspirasi nih. Malam ini baru gue buat. Bentar, gue lagi main nih. Malam ini presentasi udah 2 hari lagi. Mau kasih presentasi setengah matang. Tenang bro, gue kan bisa kerjanya lebih produktif kalau dikejar deadline. Tapi Dino, waktu kita udah sempit, presentasi hari Rabu. Kalau kamu baru mulai malam ini, kapan kita diskusinya? Udahlah Dino, jangan egois. Ini tuh kerja kelompok, bukan solo. Maksud lu gue gak bisa bikin kalian gitu. Dengerin ya, gue juga punya kerjaan. Bukan yang gue gak bisa ngertiin kalian, cuma cara kerjanya aja yang beda. Jadi stop dulu, karena ini udah mulai panas. Jadi kita tarik nafas dulu. Jangan kita saling menyerang satu sama lain. Ketika ekspektasi bertemu kenyataan, konflik tak bisa dihindari. Di saat itulah karakter dan gaya komunikasi diuji. Skena 2. Konflik meningkat. Graziano mulai tambah kesal dan emosional kepada Dino. Riano dan Marcel pun berusaha menengahi dan meredakan konflik. Gue nyerang karena udah 3 kali lo bilang nanti malam, tapi belum ada progres. Gimana gue bisa tenang? Ya jangan semua orang harus sama kayak lo. Gue kerja beda, jangan harus ngikutin gaya lo. Kita bisa tenangin dulu gak? Ini jadi makin kacau. Kita sudah jelas masuk pada zona konflik. Jadi ada perbedaan pendapat dan ada yang merasa tegang. Maaf ya, gue cuma takut ini gagal kayak semester lalu. Iya, gue ngerti, tapi kadang gue ngerasa lo terlalu ngikutin gue. Lo bisa dengan baik lo. Kita semua punya gaya kerja masing-masing, tapi di setiap kelompok itu harus ada penyesuaian. Nah, jadi gini Nino, kamu bisa kasih draft minimal jam berapa? Gue bisa kirim jam 10 malam nanti, minimal kerangka lengkap. Oke, tapi jangan HP lagi ya. Kalau nggak jadi, kita semua kena imbas. Oke. Lo boleh sepatu gue kalau lewat jam 10 malam. Oke, gue siap jadi saksi. Screenshot nanti malam ya. Di balik emosi yang meledak, sering tersembunyi kekhawatiran dan niat baik. Tapi tanpa komunikasi yang tepat, semuanya bisa salah arah. Skena 3. Refleksi dan penyelesaian. Dengan berdamainya Graziano dan Dino, mereka pun saling refleksi diri dan saling minta maaf. Ini menarik sih, apa yang mau saya pelajari itu lengkap banget. Jadi ada bentuk konflik yaitu argumen, ada intervensi karena ada target kelompok ragu, dan juga muncul represi negatif. Dan gaya konfliknya kelihatan juga. Dino awalnya pakai gaya menghindar, gue jelas benar. Marcel sepertinya
dan Riano terlihat jelas menginginkan Alice. Iya sih, gue lebih suka damai, tapi benar juga kadang perlu hadapi beberapa hari. Buat gue konfliknya sebenarnya bukan karena malas, cuma karena gaya kerjanya aja yang beda. Tapi karena lo ngira gue gak peduli pada kalian. Nah, makanya dalam konflik penting banget tuh buat terbuka soal tujuan masing-masing. Jangan cuma cari aset, tapi juga kita harus jaga hubungan dan saling menghormati juga. Sorry ya teman-teman, sorry juga ya Dino. Kadang gue terlalu maksa, tapi gue cuma pengen nilai kelompok kita bagus. Gue juga minta maaf mulai sekarang kalau gue telat, gue bakal ngomong. Di balik konflik, ada pelajaran tersembunyi. Saat emosi turun, muncullah ruang untuk mendengar dan mengerti. Inilah momen refleksi yang membuat mereka tumbuh. Skena 4. Penutup. Dengan selesainya konflik, kelompok pun sudah siap dan kompak untuk presentasi nanti. Oke, sekarang kita udah balik normal. Nah, konflik itu bukan musuh. Jadi asal kita bisa ngerti dan kita kelola dengan baik. Benar, ternyata ngobrol lebih enak daripada mikir sendiri dan kesel sendiri. Oke, malam ini Dino kerja dan besok pagi kita review. Gas, kelompok 13 bakal presentasi depan dosen. Asal jangan konflik pas lagi presentasi ya. Nah, nanti dosennya minta kita presentasi ulang lagi. Pada akhirnya, konflik bukan akhir dari kebersamaan, tapi justru bagian penting dari proses menuju kekompakan. Yang penting, tahu cara mengelolanya, bukan menghindarinya.